كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم افتح لنا كل خير، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian tafsir Quran sehari satu halaman, dan kita sudah sampai pada halaman 198 pada surah At-Taubah ayat 69 sampai 72 insyaallah taala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat yang ke-70, rusuluhum, sin boleh disukun, rusluhum. Kemudian pada ayat terakhir 72, waridwanun, ra boleh di dhammah, rudwanun. Dan sebagaimana sudah dijelaskan dulu, semua kata-kata ridwan dalam Quran bisa dibaca dengan dua bacaan, ridwan atau rudwan, kecuali satu pada surat Al-Maidah di bagian tengah, itu tidak bisa dibaca rudwan, bisanya ridwan. Ini semua qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semua adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kalladzina pada surat At-Taubah ayat 69, kalladzina, seperti orang-orang yang min qablikum, sebelum kalian, kanu adalah mereka, asyadda, lebih kuat, lebih kokoh, minkum daripada kalian, quwatan, kekuatannya, wa aktsara, dan lebih banyak, amwalan, hartanya, wa aulada, dan anak-anaknya. Fastamta'u, maka mereka bersenang-senang, bi khalaqihim, dengan bagian mereka, yaitu dari kehidupan dunia. Fastamta'tum, maka kalian juga bersenang-senang, bi khalaqikum, dengan bagian kalian, yaitu dari dunia. Kama, sebagaimana, istamta'a, telah bersenang-senang, alladzina min qablikum, orang-orang sebelum kalian, bi khalaqihim, dengan bagian mereka, yaitu dunia. Wa khuttum, dan kalian berbicara yang batil, kalladzi, sebagaimana khadu, mereka berbicara yang batil. Ulaika, mereka itu, habitat, gugur, a'maluhum, amal-amal mereka, fid dunya, baik di dunia, wal akhirah, dan juga di akhirat. Wa ulaika hum, dan mereka itu adalah al-khasirun, orang-orang yang rugi.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maksud ayat ini adalah bahwa kalian wahai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hal ini ketika turun ayat ini yang dimaksud adalah orang-orang kafir Quraisy. Kalian kafir sebagaimana umat terdahulu kafir. Kalian mendustakan Nabi sebagaimana umat terdahulu mendustakan Nabi. Maka maksud kalimat ini adalah ini ancaman bagi orang-orang kafir di masa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu nabi-nabi didustakan, kemudian Allah kirim siksa, maka kalian pun juga akan dikirim siksa oleh Allah. Maka Allah katakan kalladzina min qablikum, seperti orang-orang sebelum kalian. Artinya kalian bertingkah seperti tingkahnya umat-umat sebelum kalian. Mereka mendustakan nabi-nabi mereka, dan sekarang kalian pun juga mendustakan nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat ini maksudnya ancaman karena akan menurunkan siksa sebagaimana umat-umat terdahulu sudah disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari ayat ini. Faedah yang pertama, fungsi cerita di dalam Al-Qur'an adalah untuk diambil pelajaran. Makanya Allah mengingatkan kisah umat-umat terdahulu untuk diambil pelajaran bagi umat sekarang, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hal ini sudah ditegaskan oleh Allah dalam beberapa ayat. Contohnya yang disebutkan pada surah Yusuf ayat 111. Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibrah. Sungguh-sungguh di dalam kisah-kisah mereka ada pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang memiliki pikiran. Maka disuruh kita untuk ambil pelajaran darinya. Faedah yang kedua, asyadda minkum quwwah. Umat terdahulu mereka lebih kuat daripada umat sekarang. Karena umat dulu itu badan-badan mereka lebih tinggi daripada umat sekarang. Sehingga kekuatan tubuh mereka juga lebih dahsyat. Dan ini kita temukan dalam beberapa ayat. Misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma balaghu mi'syara ma atainahum." Surat Saba ayat 45. "Wa kadzdzabal ladzina min qablihim." Dan telah mendustakan orang-orang sebelum mereka. "Wa ma balaghu." Orang-orang Quraisy itu tidak mencapai mi'syara ma atainahum, 1/10 dari apa yang kami berikan kepada umat-umat terdahulu. Jadi kekuatan umat terdahulu itu lebih kuat daripada umat Nabi Muhammad SAW 10 kali lipat lebih. Kekayaan orang-orang dulu itu lebih kaya daripada umat Nabi Muhammad SAW 10 kali lipat lebih. Mari kita buktikan bahwasanya orang dulu lebih kaya daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa kanu yanhituna minal jibali buyutan aminin." Surat Al-Hijr ayat 82. Dan adalah mereka dulu memahat gunung-gunung menjadi rumah-rumah dalam keadaan aman. Apakah sekarang ada orang yang membuat gunung jadi rumah? Rumah kita ya dibuat dari batu ditumpuk begini, bata ditumpuk begini. Tapi orang dulu rumahnya itu adalah gunung, digerowongi oleh mereka sehingga menjadi rumah. Nah, sehingga kekuatan mereka lebih dahsyat. Kita nggak punya kekuatan sebagaimana umat-umat terdahulu. Tapi semuanya itu sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ada kekuatan kalau disandingkan dengan kekuatannya Allah Subhanahu wa taala. Faedah berikutnya, fastamta'u bi khalaqihim. Mereka bersenang-senang dengan bagian mereka. Yang dimaksud bagian mereka ini adalah bagian dari dunia. Sehingga maksudnya adalah mereka mengikuti syahwat-syahwat mereka. Nah, mengikuti syahwat itu berarti mengambil bagian dari dunia. Nah, maka umat Nabi Muhammad SAW juga diancam. Kalau kalian juga mengambil bagian dunia dengan mengikuti syahwat-syahwat kalian, meninggalkan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, maka nanti nasibnya akan bisa seperti umat-umat terdahulu. Karena itu mari kita ambil pelajaran dari ayat ini, bahwasanya menuruti syahwat itu sebenarnya adalah tingkatan atau sifatnya orang-orang kafir. Kalau kita orang-orang beriman, hendaklah kita berusaha mengikuti
ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syahwat ditinggalkan, yang diikuti adalah ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini adalah nasihat penting untuk kita supaya kita tidak mirip dengan orang-orang kafir. Kemudian pada ayat ini Allah mengatakan ulaika humul khasirun. Mereka itu orang-orang yang rugi. Definisi rugi apa? Definisi rugi yang disebutkan dalam Quran tidak sama dengan definisi rugi yang dipakai oleh manusia zaman sekarang. Kalau sekarang kita mengatakan rugi itu adalah orang bangkrut, itu adalah kalau bisnisnya hancur. Dia punya modalnya habis, nah itu rugi. Tapi yang dimaksud rugi dalam definisi Quran sudah disebutkan pada ayat yang lain. Yaitu Allah sebutkan pada surat Az-Zumar ayat 15, yang surat Az-Zumar ini dibaca oleh Nabi setiap malam. Qul innal khasirina alladhina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Katakanlah sesungguhnya orang-orang yang rugi adalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri dan juga keluarga mereka besok pada hari kiamat. Nah, maka rugi yang ada di dunia ini bukan rugi yang dibicarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kalau bicara itu bicara sesuatu yang penting. Nah, sesuatu yang lebih penting itu adalah membicarakan akhirat. Rugi masuk neraka itulah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi di sini yaitu karena mereka akan kekal di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah menasihati orang-orang kafir Quraisy. Ayat 70. Alam ya'tihim, belumkah datang kepada mereka naba'u berita alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Kemudian Allah merinci siapa saja. Qaumi Nuhin, kaumnya Nabi Nuh. Wa Adin, dan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Wa Samud, dan kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh. Wa qaumi Ibrahim, dan kaumnya Nabi Ibrahim. Wa ashabi Madyan, dan penduduk Madyan, kaumnya Nabi Syuaib. Wal Mu'tafikat, dan kampung-kampung yang dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kisah-kisah umat-umat terdahulu. Apakah orang-orang Quraisy mereka mengetahui cerita-cerita umat-umat terdahulu? Jawabnya adalah mereka sangat mengetahui. Dari dua sisi. Yang pertama, mereka hidup berdampingan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang memiliki kitab suci. Sehingga cerita-cerita umat terdahulu ada dalam kitab-kitab tersebut. Sehingga mereka tahu dari kitab-kitab itu. Meskipun orang kafir Quraisy nggak punya kitab, tapi karena hidupnya berdampingan dengan mereka, maka mereka tahu cerita-cerita tersebut. Yang kedua, mereka ketika perjalanan dari Mekah menuju ke Syam atau menuju ke Yaman untuk bisnis, maka mereka sudah melewati kampung-kampung bekas penyiksaan Allah Subhanahu wa taala terhadap umat terdahulu. Sehingga di sini Allah bertanya, alam ya'tihim, bukankah sudah datang kepada mereka? Belumkah datang, maksudnya bukankah sudah datang kepada mereka? Bukankah mereka sudah dengar itu cerita? Bukankah mereka sudah melihat itu dengan mata kepala umat-umat terdahulu yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kaumnya Nabi Nuh dihancurkan dengan apa? Dengan tufan. Tufan itu artinya air bah yang sangat banyak sekali. Kaum Ad, kaumnya Nabi Hud dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin sorsor. Wa amma 'adun fa uhliku birihin sorsor. Adapun kaum Ad dihancurkan dengan angin sorsor, angin yang sangat dingin, yang sangat kencang. Maka sorsor, ini diulangi dua kali karena sor pertama maksudnya dingin, sor kedua maksudnya sangat kencang. Sangat ngeri sekali, Pak. Jadi anginnya sangat dingin itu sudah sebagai siksa. Menusuk tulang sampai kesakitan. Kemudian sangat kencang, suaranya mengerikan. Nah, itu juga siksa lagi. Kita mendengar suara angin kencang aja udah ketakutan. Apalagi tambah dengan dingin yang menusuk tulang, yang bisa merusak tulang. Kaum Samud, kaumnya Nabi Saleh, ini karena mereka menyembelih onta, maka mereka disiksa oleh Allah dengan rojfah, dengan goncangan yang mematikan mereka. Sebagaimana mereka mengguncangkan onta itu dengan kematian, maka Allah pun membalas mereka dengan keguncangan. Maka Allah Subhanahu wa taala
balas atau memberikan siksa kepada umat-umat terdahulu sesuai dengan tingkah-tingkah mereka masing-masing. Maka untuk Tsamud, kenapa dikirimi rojfah, guncangan? Karena mereka juga melakukan guncangan terhadap onta, yaitu dibunuh onta itu. Kaumnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dicabutnya nikmat kepada mereka. Dan dimatikan Namrud yang membangkang kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Madian, ini kaumnya Nabi Syuaib alaihissalatu wassalam. Mereka disiksa dengan apa? Yaumadzullah, hari yang datang awan, datang kepada mereka. Datang awan, mereka mengira, wah ini akan datang hujan ini. Padahal ternyata awan tadi membawa bencana, membawa siksa kepada mereka. Jadi mereka dikirimi oleh Allah awan yang membuat gelap gulita. Sehingga mereka tersiksa dalam keadaan gelap gulita. Kenapa? Karena mereka juga membuat gelap gulita ketika menimbang untuk menjual. Menjual kepada seseorang, timbangannya ini tidak terang, timbangannya ini gelap, timbangannya curang, maka gelap dibalas gelap, curang dibalas gelap oleh Allah Subhanahu wa taala. Mu'tafikat, kaumnya Nabi Lut alaihi salatu wassalam, dibalik oleh Allah, yaitu kampungnya diambil oleh malaikat Jibril naik ke langit. Kemudian dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena mereka juga berbuat yang sebaliknya dari akal yang normal. Laki-laki hubungan dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, homo, lesbi. Nah, ini tidak sesuai dengan nalar akal manusia yang sehat. Mereka membalik akal yang sehat dibalik dengan akal yang tidak sehat. Maka balasnya dibalik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan atatuhum, telah datang kepada mereka rusuluhum, rasul-rasul mereka bil bayyinati, dengan bukti-bukti. Maksudnya bukti adalah mukjizat-mukjizat. Jadi bayyinat ini nama lain dari mukjizat-mukjizat. Fama kana Allahu, maka tidak adalah Allah itu liyadzlimahum, mendolimi mereka. Walakin, akan tetapi, kanu, adalah mereka, anfusahum, terhadap diri-diri mereka, yadzlimun, mereka berbuat zalim. Jadi maksudnya ketika Allah kirim siksa itu bukan karena Allah zalim. Karena perbuatan Allah itu hanya ada dua kemungkinan. Imma adlun wa imma fadlun. Ada kalanya adil atau karunia. Allah kalau memberi kebaikan, memberi nikmat, itu karena bifadlih, karena karunianya. Allah kalau menghukum, menyiksa, maka itu bi'adlih, itu karena adilnya. Jadi orang masuk neraka itu karena keadilan Allah. Orang masuk surga itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sehat, nah itu karena karunia Allah Subhanahu wa taala. Allah kasih kita sakit, mati, nah itu karena keadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak pernah berbuat zalim sama sekali. Dalam hadis qudsi disebutkan, Inni harramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Allah mengatakan, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku sudah mengharamkan kezaliman terhadap diriku sendiri, dan aku menjadikan kezaliman itu diharamkan sesama kalian, maka janganlah saling berbuat zalim. Jadi sebagaimana Allah melarang kezaliman, Allah sendiri tidak pernah melakukan kezaliman. Kemudian ayat 71 Allah mengatakan, wal mu'minun, dan orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan orang-orang mukmin perempuan, ba'duhum, sebagian mereka adalah awliya'u ba'din, wali bagi sebagian yang lain. Apa makna wali? Nah, ini sudah pernah kita bahas. Wali bisa diartikan pemimpin. Wali bisa diartikan kekasih. Wali bisa diartikan penolong. Nah, maka sesama muslim harus saling mencintai. Awliya'u ba'din. Sesama muslim harus saling menolong. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim, al-mu'min akhul mu'min. Orang beriman itu adalah saudaranya orang beriman yang lain. Maka la yada'u nasihatahu ala kulli hal, tidak akan meninggalkan untuk memberikan nasihat kepadanya dalam segala kondisi apapun. Nasihat di sini maksudnya
berbuat baik atau berkehendak baik kepada sesama muslim. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Al-muslim akhul muslim." Muslim adalah saudaranya orang muslim yang lain. La yakhunuh, tidak boleh mengkhianatinya. Wa la yakdzibuh, tidak boleh membohonginya. Wa la yakhdhuluh, tidak boleh membiarkannya diterkam oleh musuh. Kullul muslim 'alal muslim haramun 'irduhu wa maluhu wa damuh. Setiap muslim haram kehormatannya, hartanya maupun darahnya. Ini hadis riwayat Tirmidzi, Muslim dan yang lain-lain. Kemudian Allah mengatakan sifatnya orang-orang beriman. Ini ada 5 di sini disebutkan. Yang pertama, ya'muruna bil ma'ruf. Mereka memerintahkan perbuatan yang baik. Yang kedua, wa yanhauna 'anil munkar. Mereka melarang dari kemungkaran. Yang ketiga, wa yuqimunas shalah, dan mereka menegakkan salat. Yang keempat, wa yu'tunaz zakah, dan mereka membayarkan zakat. Yang kelima, wa yuti'unallaha wa rasulah, dan mereka taat kepada Allah dan Rasulnya. Ini adalah orang-orang mukmin yang sempurna imannya. Istilahnya para ulama adalah al-mu'min al-kamil. Kalau jamaknya al-mu'minun al-kummal. Orang-orang beriman yang sempurna. Sempurna kalau melakukan 5 ini. Amar ma'ruf, nahi mungkar, menegakkan salat, membayarkan zakat, mentaati Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita bisa menilai diri kita masing-masing. Apakah saya sudah kamil ataukah belum kamil? Apakah kadang-kadang kamil ataukah selalu kamil? Nah, bisa kita nilai diri kita masing-masing. Karena salah satu dari sifat ini ketika lepas dari diri kita, berarti saat itu iman kita tidak kamil, tidak sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari 5 sifat ini ada 4 sifat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang lain. Mari kita lihat. Allah mengatakan, wala yansurannallahu may yansuruhu. Dan sungguh betul-betul Allah akan menolong orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Siapa orang yang menolong agama Allah? Yang melakukan 4 sifat. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar. Orang-orang yang apabila kami berikan posisi mereka atau kekuatan tempat kepada mereka di muka bumi, mereka menegakkan salat, membayarkan zakat, amar ma'ruf, nahi mungkar. Nah, maka 4 sifat ini adalah 4 sifat bagi orang-orang yang disebut menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau salah satu dari 4 ini tidak dilakukan, berarti kita belum termasuk orang-orang yang menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita tingkatkan iman kita kepada Allah dengan melakukan 4 sifat ini, terus tambah 1 sifat lagi yang disebutkan dalam ayat ini, wa yuti'unallaha wa rasulah. Kemudian dari ayat ini kita ambil pelajaran, berarti amar ma'ruf nahi mungkar sangat penting. Maka disebutkan oleh Allah sifat ini, ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Apa pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar? Allah Subhanahu wa taala menurunkan siksa ketika tidak ada amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi ketika ada amar ma'ruf nahi mungkar, maka siksa bisa ditahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasul bersabda, "Innan nasa, sesungguhnya para manusia, idza ra'aw zalim, apabila mereka melihat orang-orang yang zalim, falam ya'khudhu 'ala yadayhi, lalu tidak memegang tangannya orang yang zalim, tidak mencegah orang yang zalim, ausyaka, Allah nyaris ayyummahumullah, Allah akan meratakan bi'iqabim minhu, dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, maka zalim itu jangan dibiarkan. Yang zalim penguasa, bagaimana? Ya dinasihati penguasa. Jangan karena penguasa kemudian kita membiarkan. Udahlah biar aja penguasa berbuat zalim, itu nanti dia tanggung sendiri. Enggak begitu.
Yang berbuat zalim siapapun, kewajiban kita adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Maka kalau penguasa misalnya menggusur secara zalim terhadap kaum muslimin misalnya, maka kita tidak boleh diam saja. Bagaimana yang bisa kita lakukan? Nahi mungkar bagaimana yang bisa kita lakukan? Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghasung orang untuk nahi mungkar kepada penguasa yang zalim. Afdalul jihad, jihad yang paling utama, kalimatu haqqin, kalimat yang benar, inda sultanin jair, di hadapan penguasa yang zalim. Maka sebagian orang yang menganggap bahwa kalau kezaliman dilakukan penguasa biarkan saja, ini satu pemahaman yang salah jelas. Penguasa kalau zalim dibiarkan, ya akhirnya rakyat yang menjadi korban. Apakah kita biarkan rakyat menjadi korban terus-menerus, sementara kita biarkan juga orang-orang yang zalim merajalela terus-menerus? Kalau begitu ceritanya, maka yang terjadi ini tadi, ausyaka ayyummahumullahu bi'iqabin minhu. Allah pun nyaris akan meratakan siksa sehingga semuanya kena. Yang zalim kena, yang tidak zalim tapi karena diam saja juga dikirimi siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka amar ma'ruf nahi mungkar ini sangat penting dalam Islam, dan amar ma'ruf nahi mungkar berlaku untuk siapapun, dia rakyat atau dia penguasa. Kalau zalim, maka hendaklah kita memegang tangannya, jangan membiarkan berbuat zalim. Kemudian ayat ini menunjukkan juga pentingnya salat dan zakat. Dan sudah sering saya sampaikan bahwa salat zakat ini adalah qarinatani, dua hal yang digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kalau menyebutkan salat biasanya menyebutkan zakat. Abu Bakar As-Siddiq memerangi orang-orang yang tidak mau membayarkan zakat setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam wafat. Abu Bakar mengatakan akan saya perangi orang-orang yang membedakan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena qarinatan, ini sudah digandengkan oleh Allah. Kenapa engkau pisah-pisah? Enggak bisa dipisahkan. Itu sama dengan memisahkan antara Quran dengan sunnah. Enggak bisa. Quran itu wahyu dari Allah, sunnah juga wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Utitul Quran wa mithlahu ma'ahu." Saya diberikan oleh Allah Quran dan yang semisal dengan Quran, yaitu wahyu sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa dipisahkan. Maka para ulama katakan, kalau ada orang salat tidak bayarkan zakat, enggak diterima oleh Allah. Atau orang zakat tapi enggak mau salat, enggak diterima oleh Allah. Kenapa? Sudah digandengkan oleh Allah. Demikian juga ini, yuti'unallaha wa rasulah, mentaati Allah dan Rasulnya. Ini juga disebut qarinatan, dua hal yang digandengkan. Wa ati'ullaha wa ati'ur rasul, selalu digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perintah taat kepada Allah juga taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Man ata'ani faqad ata'allah." Siapa yang taat pada saya berarti sudah taat kepada Allah. Kok bisa begitu? Ya karena qarinatan. Karena sudah gandengan ini, nggak bisa dipisah-pisahkan. Ada tiga hal yang para ulama sebut qarinatan. Salat dengan zakat, taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Yang ketiga, anishkurli wali walidayk. Terima kasihlah kepada Allah dan juga kepada orang tua kita. Nah, orang-orang yang melakukan 5 sifat ini, Allah katakan, ulaika, mereka itu sayarhamuhumullah. Allah akan merahmati mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, azizun, maha gagah, hakimun, maha bijaksana. Orang kalau dirahmati oleh Allah berarti akan masuk ke dalam surga. Karena surga itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya bahwasanya surga adalah rahmat Allah? Nah, mari kita tampilkan hadis yang menunjukkan hal tersebut untuk menafsirkan ayat ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendamaikan antara surga dan neraka. Karena surga dan neraka ini berdebat. Faqalatil jannah yadkhuluni du'afa wal masakin. Surga mengatakan, yang masuk ke saya adalah orang-orang lemah dan orang-orang miskin. Jadi ini bagian saya. Kamu jangan merebut, wahai neraka. Nah, si neraka mendebat, yadkhuluni al-jabbarun wal mutakabbirun. Yang masuk ke tempat saya adalah orang-orang yang diktator dan orang-orang yang sombong. Jadi maksudnya ini debatnya gimana? Maksudnya merasa masing-masing merasa paling bagus.
Orang-orang surga ini mengatakan yang lebih bagus saya. Kenapa? Hamba-hamba Allah yang lemah-lemah, yang miskin-miskin, itu masuknya ke saya. Berarti saya lebih bagus. Saya punya jasa yang banyak. Nah, neraka juga merasa saya yang lebih bagus. Kenapa? Saya untuk menyiksa orang-orang yang diktator, orang-orang yang sombong. Berarti saya punya jasa yang bagus. Nah, oleh Allah kemudian didamaikan. Allah mengatakan, anti adzabi, wahai neraka, kamu adalah siksaku. Antaqimu biki mimman syi'tu. Saya menggunakan kamu untuk menyiksa siapapun yang saya kehendaki. Wa qala lil jannah, dan Allah berkata kepada surga, anti rahmati, engkau adalah rahmatku. Arhamu biki man syi'tu. Aku akan merahmati dengan engkau siapapun yang saya kehendaki. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa rahmat Allah, surga adalah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika ayat tadi mengatakan ulaika sayarhamuhumullah, mereka adalah orang-orang yang akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, berarti mereka akan dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Tapi jangan lupa kuncinya 5 ini tadi. Yang pertama adalah amar ma'ruf, yang kedua nahi mungkar, yang ketiga menegakkan salat, yang keempat membayarkan zakat, yang kelima taat kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayat terakhir pada pertemuan kali ini, Allah mengatakan wa'adallah, Allah menjanjikan al-mu'minin, pada mu'min laki-laki, wal mu'minat, dan kaum mu'min perempuan, dijanjikan jannatin, beberapa jannah, tajri yang mengalir, min tahtiha, di bawahnya, al-anharu, sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Jadi orang-orang yang beriman, baik laki maupun perempuan, dijanjikan oleh Allah masuk surga. Dan Allah kalau berjanji tidak mungkin menyelisih. La yukhlifullahul mi'ad. Karena menyelisih janji termasuk sifat yang jelek. Sementara Allah tidak punya sifat yang jelek. Allah mengatakan dalam Al-Quran, walahul mathalul a'la. Walahu, dan hanya bagi Allah, al-mathalul a'la, sifat-sifat yang tertinggi. Berarti semua sifat Allah itu tinggi, gak ada yang rendah. Sifat Allah semuanya baik. Maka ketika Allah mengatakan ini sudah janji dari Allah, ini berarti pasti ditepati. Tidak ditepati, berarti sifatnya rendah. Allah tidak punya sifat rendah. Surat Ar-Rum ayat 30. Bagaimana caranya supaya kita tidak hanya mendapat janji, tapi mendapat jaminan masuk surga? Gimana caranya? Ternyata mudah sekali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathatun kulluhum dhamin 'ala Allah." 3 orang masing-masing dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masuk surga. Yang pertama, orang yang keluar untuk perang fi sabilillah. Katanya mudah, perang ini susah, Pak. Baiklah, kalau ini susah. Nomor 2, wa rajulun raha ilal masjid, dan seseorang yang pergi ke masjid, fahuwa dhaminun 'ala Allah, maka dia dijamin oleh Allah hatta yatawaffahu fa yudkhilahul jannah. Ketika Allah mewafatkan dia, dia masuk jannah. Au yarudduhu bima nala min ajrin, atau dia pulang ke rumah membawa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk masuk surga gampang. Datanglah ke masjid setiap hari 5 kali. Maka kalau mati jamin surga. Yang menjamin bukan saya, Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dhamin 'ala Allah, dijamin oleh Allah. Dijamin apa? Fayudkhilahul jannah, masuk jannah. Kalau mati, Pak. Kalau tidak mati masih hidup, yaruddahu bimana la min ajrin, maka pulang bawa pahala. Jadi orang ke masjid itu serba enak. Pulang masih hidup, pahala. Pulang mati, surga. Ada kan orang sampai masjid, kemudian sujud, pas sujud mati. Seperti katanya imam di Masjid Segaf. Nah, itu pas sujud mati beliau. Ditunggu oleh jamaah, orang balik-balik ini. Orangnya kok sujud terus-menerus ini. Ternyata wafat pas sujud. Nah, mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Karena itu jagalah salat 5 waktu, mendengar azan datang ke masjid. Anak-anak dibiasakan mendengar azan disuruh, ayo anak-anak ke masjid.
Kalau kita menyuruh anak-anak kita ke masjid, otomatis kita terpaksa ke masjid. Karena kalau kita nggak ke masjid, menyuruh anak-anak ke masjid, mereka pasti protes. Bapak weraning masjid kok. Nah, maka ini perintah kita kepada anak-anak kita, ini sebenarnya menguntungkan kita. Karena kita jadi lebih semangat untuk datang ke masjid. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa masakina," dan tempat-tempat tinggal thayyibatan yang baik fi jannati adn, di dalam surga-surga kekal. Adn itu artinya iqamah, tinggal dengan kekal. Disebut masakin thayyibah, tempat-tempat yang baik. Bagaimana tidak baik? Karena terbuat dari emas maupun dari perak. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Jannatani min fiddatin." Ada dua surga terbuat dari perak, wadah-wadahnya dan semua isinya dari perak. Wa jannatani min dhahabin, dan ada dua surga dari emas, wadah-wadahnya dan semua isinya dari emas. Nah, maka pantas kalau di sini dikatakan wa masakin thayyibah, tempat-tempat tinggal yang baik, terbuat dari emas, terbuat dari perak. Dan sudah dijelaskan bahwa istilah Jannatu Adn ini istilah untuk semua surga, bukan untuk tingkatan tertentu, bukan. Karena sebagian ulama ada yang memahami Jannah Adn itu tingkatan tertentu, kayak Jannah Firdaus itu tingkatan paling tinggi. Nah, Adn itu tingkatan yang lain. Nah, tapi pendapat yang lebih kuat nggak begitu. Semua surga ini disebut Jannatu Adn, karena semuanya kekal. Dan Adn itu artinya apa? Tempat tinggal yang kekal. Kemudian Allah katakan waridwanun, dan keridhaan minallahi, dari Allah, itu akbar, itu lebih besar. Artinya ada yang lebih besar daripada kenikmatan surga, yaitu apa? Ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka ridha Allah ini lebih dahsyat, lebih besar daripada nikmat surga yang kita dapatkan. Maka dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, Allah Subhanahu wa taala ketika sudah memasukkan orang-orang ke dalam surga, Allah bertanya, "Hal tashtahuna syai'an fa azidakum?" Maukah kalian mendapatkan tambahan? Maka mereka bertanya, "Wahai Allah, apakah ada sesuatu yang lebih baik daripada nikmat-nikmat surga ini?" Maka Allah mengatakan, "Ridwani akbar," ridhoku lebih besar daripada semua yang saya berikan dalam surga ini. Allah katakan, "Dzalika huwa," itulah dia, al-fawzul azim, keberuntungan yang besar. Maka mudah-mudahan semua kita diberi oleh Allah keberuntungan yang besar, yaitu masuk surga dan selamat dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin.